Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ananda semuanya, selamat pagi. Apa kabar Ananda? Baik, Bu. Ibu harapkan Ananda semua sehat walafiat walaupun kita di masa pandemi seperti sekarang ini. Sebelum kita PPM, Ibu ingin Ananda mengisi absen pada yang Ibu siapkan pada kolom chat ya. Silakan nanti Ananda klik di sana, isi absen. Kemudian berhubung kita di masa pandemi sekarang ini, Ananda harus mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya mencuci tangan pakai sabun, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan hindari keramaian. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda, kita telah membahas salah satu bentuk komponen kebugaran jasmani, di antaranya pengertian kebugaran jasmani dan komponen-komponen kebugaran jasmani. Siapa yang masih ingat ini? Pengertian kebugaran jasmani. Ayo, siapa yang masih ingat pengertian kebugaran jasmani? Nah, kalau masih lupa, Ibu ingatkan kembali. Jadi kebugaran jasmani itu merupakan aktivitas fisik, merupakan suatu aktivitas fisik yang kita lakukan tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Ya, jadi kebugaran jasmani adalah salah satu bentuk aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Baiklah Ananda, kita masuk pada pada pembelajaran kita, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengembangkan dan menganalisis latihan gerak kelentukan. Yang kedua, menyampaikan animasi dan video secara kolaboratif, siswa dapat merancang gerakan kelentukan. Kemudian, melalui kajian berbagai sumber, siswa dapat mempresentasikan, mempraktekkan hasil rancangan gerak kelentukan. Deskripsinya, Skrinnya tidak tampil, Bu. oh, skrinnya tidak tampil. Oke, kita ulang lagi. Sudah nampak? Nah, Sudah. Ya. Jadi tujuan pembelajaran seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu ada 1, 2, 3 poin, di mana poin ketiganya melalui kajian berbagai sumber, siswa dapat belajar dan dapat mempresentasikan dan mempraktekkan hasil rancangan latihan. Deskripsi pembelajaran kita. Dari deskripsi pembelajaran, ya, peserta didik secara individu merumuskan langkah-langkah, melakukan gerakan kelenturan, memperagakan materi latihan kelenturan kebugaran jasmani. Ya, kita masuk di sini yang Ibu tanyakan tadi, Ananda. Pengertian kebugaran jasmani itu merupakan kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas fisik tanpa merasakan kelelahan yang berarti. Ada 4 ini komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Ya, dapat dilihat ini Ananda Nirwan. Oke, kita ada 4, daya tahan, komposisi, kekuatan, dan kelenturan sendi. Kita masuk pada submateri kita, ini pengertian kelenturan. Jadi kelenturan ini merupakan kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh, bagian-bagiannya, ke dalam suatu gerakan yang seluas-luas mungkin, tanpa mengalami cedera pada persendian dan otot sekitar sendi. Kemudian ini ada bentuk contoh latihan, ya. Contoh-contoh latihan kelenturan. Yang pertama, kelenturan otot kaki. Langkah-langkah melakukannya, yang pertama duduk berhadapan dengan kaki saling bertemu.
Yang kedua, meluruskan kedua kaki sambil duduk dan saling menarik tangan dengan teman. Dapat dilihat ini Ananda gambarnya? Ya. Jadi, biasanya ini Ananda, kesalahan terjadi pada gerakan kelentukan otot ini, ya dapat kita cobakan nantinya. Itu terjadi pada lutut, ya lutut sering terangkat ketika melakukan. Nah, ini jadi kesalahan ini sering terjadi ini. Yang berikutnya langkah-langkah melakukan kelentukan otot pinggang. Ya, contoh langkah-langkah menentukan kelentukan otot pinggang. Yang pertama berdiri dengan kedua tangan. Ulangi, berdiri dengan kedua tangan. Itu handstand ya, Nanda ya. Ya, contoh yang pertama langkah-langkahnya berdiri dengan kedua lengan di atas. Yang kedua meliukkan badan ke kiri, ke kanan. Dari posisi berdiri menahannya hingga hitungan 8. Ini sesuai dengan gambar gerakan yang Ibu tampilkan. Berikutnya kelentukan otot punggung. Langkah-langkah melakukan. Yang pertama duduk sila atau ngangkang. Kedua tangan di belakang kepala. Kemudian badannya meliuk ke samping kiri dan samping kanan. Sikutnya menyentuh lutut. Setiap gerakan menahan sebanyak 8 kali hitungan. Dari penjelasan Ibu tadi, Ananda, apakah ada Ananda yang belum mengerti? Silakan bertanya. Ya, Bu. Ya, silakan. Mau bertanya, Bu. Ya. Silakan yang bertanya. Halo Nanda. Bu, Ya. tanya Bu. Iya Pak, iya Nanda Dwi. Nanti video ini dilakukan bersama teman ini, Bu. Nah, Ibu belum masuk tadi penugasan lagi Dwi. Di penugasannya nanti Ananda Dwi dan teman-teman itu membuat videonya dibantu oleh pasangan. Jadi kita membuat video berpasangan di sini. Ya, melakukan. Boleh dengan ayah Ibu ya? Oh, boleh dengan salah satu anggota keluarganya boleh. Ya, terima kasih boleh. Bu. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Kalau tidak, dapat kita simpulkan di sini bahwasanya ada beberapa bentuk latihan kelenturan yang dapat kita lakukan dengan sederhana di rumah. Ya, jadi latihan kelenturan ini dapat membuat otot-otot kita jadi lebih fleksibel, Ananda. Ya, jadi membuat otot-otot kita menjadi fleksibel. Untuk minggu depan, Ananda silahkan pelajari materi kita yang berikutnya, itu tentang komponen kebugaran jasmani kecepatan. Ya, nanti pelajari kecepatan supaya pembelajaran kita nyambung untuk minggu depan. Oke, terima kasih Ananda atas partisipasinya dalam PBM ini. Ibu harapkan kita semua tetap menjaga kesehatan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.